Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikonnya terlalu besar ya. Oke, selamat jumpa lagi di sesi coaching. Coaching hari ini kita akan memulai dengan identifikasi usaha ya. Jadi sebelum sebelum kita melangkah lebih lanjut, paling tidak saya harus mengetahui sejauh mana dan pada posisi mana Anda saat ini. Jadi ketika Anda seorang startup mau mulai usaha ya, Anda sudah punya sumber daya seperti apa? Anda sudah punya modal berapa dan seterusnya. Jadi pada form 1 itu untuk mengetahui posisi awal, paling tidak posisi dari Anda start pada hari ini ya, itu pada posisi mana, sehingga ketika nanti kita adakan pendampingan coaching nanti kita bisa tahu perkembangan dari masing-masing usaha dari teman-teman semua. Karena yang paling penting adalah ketika kita melakukan pendampingan usaha itu adalah eh, sejauh mana perkembangan dari usaha. Jadi bisa diukur. Jadi alat ukurnya ada, sehingga sedikit pun perkembangan itu bisa kita kontrol. Itu maksud dari form-form yang sudah kita berikan. Sehingga pada akhir dari sesi mentoring dan coaching ini, kita akan tahu akselerasi, kecepatan ya, kemudian peningkatan dari usaha Anda itu sejauh mana. Sehingga kita bisa saling sharing mengenai permasalahan bisnisnya, dan kita bisa mulai sharing bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, gitu ya. Jadi kita mencoba lebih serius lagi mengelola usaha kita, sehingga sedikit demi sedikit bisa mencapai hasil yang kita targetkan ya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Harapan saya tujuannya adalah bisa ngontrol atau bisa mengetahui perkembangan dari usaha teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi atau pemetaan permasalahan jika memang di bisnis itu ada beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan. Yang ketiga, nantinya permasalahan-permasalahan itu ketika kita sudah selesaikan satu demi satu, maka kita lihat parameter-parameter usaha kita itu seperti apa, sehingga kedepannya kita bisa jadikan evaluasi dan jadikan semacam feedback untuk bisa lebih baik lagi. Saya telah memberikan beberapa form. Yang pertama adalah form 1, identifikasi usaha. Itu nanti silakan teman-teman isi berdasarkan posisi usaha pada saat ini. Jadi tiap bulan itu sebenarnya dikontrol nanti ya, dikontrol bulan pertama itu berapa diisi ya, berapa mulai dari modal sampai omsetnya yang diuraikan seperti di kolom itu. Kemudian yang bulan berikutnya juga dikontrol apakah ada peningkatan ataukah memang ada penurunan ya. Ketika nanti ada kontrol semacam ini, maka kita akan berpikir secara langsung maupun tidak langsung, kita akan berpikir bagaimana bisnis kita itu bisa grow ataukah memang hambatannya terlalu besar, sehingga analisis-analisis seperti analisis SWOT, analisis kompetitor ya, analisis pros con dan seterusnya itu kita gunakan lagi. Apakah bisnis kita memang layak untuk diteruskan atau tidak?
kalaupun layak, walaupun tantangan berat, sisi mana yang harus dikuatkan, ya. Tidak semua lini mungkin kita bisa kuatkan secara bersamaan, tapi satu demi satu nanti kita coba menguatkan lini-lini usaha untuk mencapai kondisi tertentu, ya. Itu. Mulai dari form 1, form perkembangan usaha atau identifikasi usaha. Silakan diisi, ini saya share dulu formnya biar nanti juga saya kasih contoh ya, kasih contoh form perkembangan usaha. Jadi masing-masing koci ya, masing-masing peserta atau yang sudah saya berikan form coaching itu nanti ada kolom nama peserta, itu silahkan diisi namanya, kemudian jenis usahanya, kemudian komoditinya apa. Misalnya di sini ada nama Darmiati, jenis usaha perdagangan, kemudian komoditinya tas, nama coachnya saya, misalnya seperti itu. Nah, pada posisi sekarang ini tolong diisi nomor 1 bulan dan tahun berdirinya usaha. Itu kapan? Itu misalnya hari ini ya, hari ini kita mulai usaha. Kemudian yang kedua status kepemilikannya seperti apa. Dan yang ketiga modal yang di store. Modal itu terdiri dari modal pribadi atau modal pinjaman. Kalaupun modal pribadi berapa, ditulis di sini di awal bulan ya, pada bulan ke-0 sini ya. Ini karena sudah berjalan 2 bulan, maka katakanlah dari awal saya nggak punya modal sama sekali ya, dikosongi aja atau di dash ya, di strip ini. Kemudian modal pinjamannya berapa? Kemudian totalnya adalah total modal pribadi ditambah modal pinjaman. Ya. Kemudian apakah ada pengembalian cicilan? Nah, di sini misalnya teman-teman pinjam itu harus tertulis ya, apakah pinjam temannya, pinjam orang tuanya, atau pinjam bank dan seterusnya. Nanti harus ditulis di sini berapa cicilan untuk mengembalikan itu. Kemudian kita asetnya, aset itu adalah belanja yang tetap atau properti yang kita gunakan untuk menjalankan usaha. Kalau misalnya Mbak Darmiati ini adalah usahanya di bidang online shop, punya aset berupa peralatan dan perlengkapan usaha itu sekitar 4.425. Itu berupa apa aja? Berupa misalnya meja, kursi, etalase, ya, kemudian rak, komputer dan seterusnya, HP ya. Nah, ini ditulis saja berapa nilai dari aset yang digunakan untuk usaha. Itu berupa perlengkapan. Kemudian kalau persediaan barang, kalau punya persediaan barang, jadi kalau di sini tadi adalah tas ya, tas untuk online shop. Nah, persediaan barang itu berapa? Katakanlah ini punya sekitar 15 juta misalnya. Ya, ditulis saja 15 juta itu adalah persediaan barang, yaitu dagangan ya, nilai dari dagangan ini jenengan berapa. Itu ya. Tuh. Aset yang tidak bergerak, aset berupa toko ya, yang tidak bergerak, tanah dan seterusnya ya. Di sini kalau Mbak Darmiati adalah kamar untuk stok tas yang dinilai sekitar 3 juta. Ini mungkin sewa mungkin ya. Kemudian jumlah tenaga kerja tidak termasuk mahasiswa atau peserta pelatihan ya. Kamar atau jumlah tenaga kerja itu berapa? Anda dibantu oleh berapa orang? Kalau misalnya tidak ada ya ditulis 0 aja atau di strip aja.
Kemudian jika ada tenaga yang bantu nanti ditulis 1 atau 2 atau seterusnya. Kalau misalnya banyak ya tulis banyak. Selain dari pemiliknya. Okay. Kemudian kalau misalnya sudah punya reseller ya ataupun distributor, agen, nah itu nanti ditulis di sini berapa resellernya. Ya, kemudian jangkauan pasarnya. Nah, kalau online shop tentunya seluruh Indonesia ya. Nah, silakan nanti ditulis jangkau pasarannya seperti apa. Jadi nanti disesuaikan dengan produknya. Kalau produknya seperti tas itu bisa kita online kan sehingga jangkauan pasarnya itu lebih jauh ya, lebih jauh. Jadi mulai dari Sumatera, Kalimantan, Batam, dan Sulawesi ini terserah teman ya. Misalnya seluruh Indonesia silahkan ditulis seluruh Indonesia. Kalau misalnya produknya untuk lokal ya ditulis lokal Blitar ya. Kemudian kalau misalnya Jawa Timur ditulis Jawa Timur. Nanti tergantung dari produknya masing-masing. Oke. Kemudian untuk pemasaran online itu menggunakan platform apa? Apakah menggunakan platform Facebook, kemudian Instagram, atau marketplace ya. Nah, di sini nanti silakan ditulis akunnya, misalnya akunnya Tuku Tas ya, ada di Shopee, Shopee-nya namanya apa ya, Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, Blibli, JDID dan seterusnya. Nanti silahkan ditulis, saya sudah punya platform misalnya di Lazada, ditulis di Lazada. Nah, ini juga merupakan indikator ya. Misalnya atau nanti ditulis di Facebook ada 2 akun atau 2 toko online. Di Instagram ada 2 toko online. Di Shopee ada 3 toko online. Kan bisa tahu seperti itu. Jadi nanti indikatornya seperti apa ketika nanti 3 bulan ke depan atau 1 bulan, 2 bulan ke depan itu nanti ada penambahan atau enggak. Itu termasuk indikator. Oke. Kita lanjut, jadi varian produknya yang ke-12 adalah varian produknya itu seperti apa? Varian, ya, produk engineering 1 ya 1, kalau misalnya ada 2, misalnya saya punya tas model 1, model 2, model 3, sehingga ada 10, bahkan ini kalau Mbak Darmiati ini lebih dari 10 varian, ya. Jadi macam-macam tasnya itu. Tapi tergantung jenengan nanti misalnya variannya kalau misalnya makanan kecil misalnya ada beberapa macam makanan atau snack yang diproduksi. Nah, itu merupakan variannya. Oke. Kemudian saldo kas per tanggal 1. Artinya tanggal 1 bulan ini itu saldo kasnya berapa. Nah, itu ditulis juga, saya saldo kasnya misalnya 50.000 misalnya. Atau ini saya belum punya saldo karena saya baru mulai sekarang. Nah, nanti pada bulan berikutnya itu nanti bisa kita lihat apakah saldo kas Anda itu nambah atau tidak. Ya. Kemudian juga belajar melihat laporan rugi laba. Apakah ada? Kalau tidak ada berarti di strip itu ada. Kalau ada nanti tulis ada ya. Nah, pada bulan berikutnya itu nanti kita coba kira-kira laba bersih ya, laba bersih itu berapa? Laba bersih dari penjualan misalnya sudah dikurangi operasional, itu nanti kan bisa kita laporkan laporan laba ruginya. Jadi teman-teman di sini juga harus intensif ya belajar pembukuan. Paling tidak ada transaksi harian itu mesti harus ada laporan harian, kemudian direkap dalam rekap harian, kemudian tiap bulan itu harus tahu berapa laba bersihnya dari hasil kerja kita.
Tentunya labanya itu di semua omset penjualan dikurangi HPP plus operasional. Itu nanti laba bersihnya berapa. Nah, itu harus dilaporkan. Kalau misalnya laba ditulis laba, kalau rugi nanti ditulis rugi. Kemudian checklist administrasi. Saya mau nanya teman-teman di sini, laporan arus kasnya itu ada apa enggak? Kalau enggak ada di strip, nanti kalau bulan depan sudah mulai ada, jadi ditulis ada ya. Kemudian laporan produksi ada enggak? Kulaan segini, kulaan hari ini apa? Misalnya untuk buat kue, telur, tepung ya, gula dan seterusnya. Itu ada enggak laporan per harinya atau per produksinya? Kalau ada ya ditulis ada, kalau tidak ada ditulis tidak ada. Kemudian juga laporan penjualan. Laporan penjualan itu hariannya ada enggak tiap hari laporan-laporan penjualan itu? Terjual berapa, kemudian nilainya berapa ya. Itu ada enggak? Kalau enggak ada berarti di strip ya. Tuh. Kemudian nilai barang atau jasa yang terjual. Omsetnya, ya, omset ini hitung bulanan ya. Bulan hari ini atau bulan ini, bulan Juni, kira-kira omsetnya berapa? Kalau ada ditulis nominalnya. Kalau memang belum ada omset dan baru mulai usaha ya ditulis nol, ya. Tuh. Kemudian form yang terakhir, belum yang terakhir ya. Ini adalah nilai pengeluaran usaha. Usaha pengeluaran Anda itu apa saja, pos-posnya seperti apa? Bahan baku, biaya bahan pendukung, gaji dan komisi, biaya promosi, biaya lain-lain, biaya cicilan hutang dan seterusnya. Nah, itu untuk identifikasi usaha. Sekali lagi identifikasi usaha ini untuk mengukur Anda pada posisi mana. Kemudian supaya apa? Supaya pada bulan berikutnya, pada waktu-waktu berikutnya kita juga bisa ngukur perkembangan dari usaha Anda itu seberapa. Asetnya nambah berapa persen, labanya nambah berapa persen, kemudian resellernya nambah berapa, akun untuk jualannya nambah berapa, itu adalah beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengetahui bahwa usaha Anda berkembang atau tidak, ya. Bisa dimengerti ya. Jadi form 1 ini tiap bulan itu harus diisi. Bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Apakah memang usaha Anda berkembang dengan pesat atau jalan di tempat? Kalau misalnya tidak berkembang, maka yang kita lakukan adalah memetakan permasalahan nanti di form 2. Pada form 2 itu nanti ada komponen-komponen BMC yang bisa Anda jadikan permasalahan, Anda jadikan fokus permasalahannya di mana. Ada fokus di bagian pemasaran, kemudian di bidang produksi, kemudian di bidang SDM, dan seterusnya. Nah, nanti diprioritaskan berdasarkan skala prioritas. Nah, yang pertama mau diselesaikan apa? Kemudian yang kedua apa? Jadi nanti di form 2 nanti ada indikatornya. Indikator berhasil tidaknya itu seperti apa? Ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang penting perkembangan usaha ini sudah clear dulu, Anda petakan usaha perkembangan usaha Anda. Jadi silahkan diisi dan diangen-angen lah. Kira-kira posisi saya seperti apa? Ya. Yang tahu usaha Anda adalah Anda sendiri.
saya cuma mengontrol perkembangan dari masing-masing dari teman-teman semua. Oke, kalau ada pertanyaan ya silakan Japri ataupun ya Japri ya, nomor WA saya sudah jelas. Demikian silahkan, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.